kedua tabzir, yang ketiga bakir. Jadi israf yaitu berlebih-lebihan, sedangkan menurut istilah yaitu berlebih-lebihan dalam memakai sesuatu. Contohnya itu seperti kita ketika dia dapat kiriman dia pergi ke kantin membeli 2 nasi goreng. Karena dia sudah dapat kiriman, dia belanja, dia beli nasi goreng 2. Nasi goreng yang pertama sudah habis, sedangkan nasi goreng yang kedua belum habis. Jika kita tidak menghabiskan nasi goreng yang kedua, maka itu jatuh kepada israf karena berlebih-lebihan. Tapi jika kita tidak menghabiskan nasi goreng tadi, maka jatuhnya kepada tabzir. Tabzir itu yaitu menghambur-hamburkan harta. Jadi dari contoh tadi bisa kita jadikan kepada 2, yaitu israf dan tabzir. Dari 2 makanan tadi, kalau kita menghabiskan kedua-duanya jatuhnya kepada israf. Kalau kita tidak menghabiskan keduanya jatuhnya kepada tabzir. Sedangkan bakir yaitu menahan harta atau pelit. Contohnya seperti Engki mempunyai banyak uang karena dia tidak mempunyai pena. Dia pinjam pena kepada Dani. Alasannya karena kalau dia membelanjakan uangnya dia memikirkan kalau uangnya akan habis. Tapi kalau dia pinjam punya Dani, otomatis uangnya tidak akan habis. Maka itu jatuh kepada bakir. Apa Anda sudah paham semua? Sudah? Jika Anda sudah paham, tolong berikan contoh yang selain yang dijelaskan ini. Kita apa contoh
kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi terkait dampak dari israf. Dampak dari israf yang kami temukan itu ada 3. Yang pertama itu rakus, yang kedua menyebabkan ketergantungan pada konsumsi yang berlebihan, dan yang ketiga menyebabkan pengeluaran yang tidak perlu. Mungkin itu hasil diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang menampilkan hasil diskusi kami itu tentang dampak dari sikap takzir. Jadi yang pertama yaitu kerusakan harta, yang kedua meremehkan harta, yang ketiga kesengsaraan dunia dan akhirat, yang keempat dapat murka dari Allah, dan yang terakhir hilangnya keberkahan. Mungkin sekian diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memberikan dampak dari bakhil. Yang pertama yaitu tidak mempunyai teman atau hubungan sosial yang buruk dengan teman. Yang kedua yaitu sulit mendapatkan rezeki. Ketiga hilangnya keberkahan dalam hidup karena tidak mau berbagi. Kedua yang terakhir yaitu kurangnya rasa bahagia dan tidak puasa dalam hidup karena tidak mau berbagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 dan kelompok yang lain sudah bisa mempresentasikan apa yang Ibu berikan tadi. Jadi dapat kita simpulkan materi kita hari ini yaitu tentang menghindari sifat tercela. Ada 3 contoh sifat tercela. Yang pertama yaitu israf, takdir, dan bakhil. Israf yaitu berlebih-lebihan, sedangkan takdir yaitu menghamburkan harta, dan bakhil yaitu menahan harta atau pelit. Jadi di sini ada beberapa dampaknya, yaitu sifat israf dampaknya yaitu bagi kita rakus, kemudian ketergantungan terhadap mengkonsumsi makanan. Yang kedua yaitu takdir, dampaknya yaitu yang pertama yaitu kerusakan terhadap harta, yang kedua yaitu dapat meremehkan harta. Sedangkan dampak dari bakhil yaitu tidak mempunyai teman dan tidak dapat keberkahan. Jadi itulah kesimpulan materi kita hari ini. Bagaimana Anda sudah paham dengan materi kita hari ini semuanya? Bagaimana Anda sudah paham materi kita hari ini semua? Sudah, Bu. Gimana pelajarannya, menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita. Baik, cukup sekian materi kita hari ini. Jangan lupa ya baca materi untuk minggu besok. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.